Baik, selamat malam teman-teman. Kita lanjut lagi untuk apa namanya eh, apa untuk kelas kita, kursus kita malam ini SAP 2000 ya teman-teman ya. Jadi di sini coba saya share dulu buat apa namanya bahan materinya. Yang kedua ini kita coba bicara tentang balik menerus dulu teman-teman ya, yang simple dulu. Nanti yang kemudian kita nanti di pertemuan ketiga nanti kita bicara tentang portal 2D ya, nanti langsung 2 lantai. Tapi malam hari ini kita coba dulu yang balok menerus. Teman-teman terlihat jelas nggak untuk ininya? Lihat, Pak. Oke, di grup Jelas, saya Pak. udah kasih ya teman-teman ya. Sudah saya kasih, sudah saya tautkan juga. Teman-teman bisa buka. Sambil dibuka aja teman-teman boleh. Silakan. Apakah udah dibuka? Semuanya udah mau buka mungkin? Sudah? Jika sudah mungkin bisa kasih respon yes. Sudah, Pak. Ya ini ya udah Pak. Oke, siap, mantap. Oke, baik. Oke, malam hari ini kita bicara tentang balok menerus, teman-teman. Balok menerus kita lebih ke, saya juga siapkan dulu sebentar. Saya siapkan dulu untuk apa namanya, subnya, biar sama-sama jalan. Oke, oke. Sebelumnya kita refresh dulu untuk tahapan-tahapannya, teman-teman ya. Jadi mungkin nanti sambil kita pelan-pelan untuk kita coba kenali lagi untuk bagian-bagian menunya, terusnya. Cuma malam hari ini saya coba mau refresh dulu tentang langkah-langkah desainnya SAP 2000 itu yang perlu kita pahami. Yang penting mungkin bisa terbolak-balik itu untuk urutannya, tahapannya ya, tapi intinya eh, kita kasih gambaran besarnya aja dulu langkahnya. Yang pertama, pada saat kita mencoba untuk menganalisa struktur, yang penting dari sisi kita itu menggambarkan yang pertama, yaitu menggambarkan modelnya. Model strukturnya kita udah bahas sebelumnya itu biasanya ada yang portal atau balok, misalnya portalnya bisa portal 2D, portal 3D, kemudian kita bisa ada nanti strukturnya truss gitu ya, atau rangka batang, kemudian ada juga yang mungkin BTS gitu ya, BTS 3D gitu ya, bisa atau jembatan misalkan ya, dari truss tadi, kemudian ada beberapa juga yang stair, enggak, kemudian ada yang bangunan apa namanya seperti apa namanya menara air gitu ya, bisa juga, kemudian cangkang, kemudian ada yang dinding ya, nanti kita sesuai modelkan. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya kita mau, sebenarnya saya lebih mau mendekatkan kepada yang sederhana aja. Jadi misalkan project-project buat teman-teman nanti kan lebih aplikatif, sebenarnya kan paling tinggi kan 3 lantai ya, 4 lantai lah buat sekolah, buat rumah tinggal. Jadi minimal teman-teman paham tuh ya, minimal bisa mendesain baloknya, kolomnya, ya, kemudian platnya, kemudian kita juga bisa mengasumsikan untuk fondasinya sebenarnya berapa sih sebenarnya dari beban di atasnya itu reaksi yang akan didukung oleh tanah gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya kita sendiri lagi. Ya sebenarnya juga ada yang menarik itu plat ya. Nanti coba kalau misalnya kita sempat teman-teman ada yang nanti bisa ada nanti plat lantai juga. Bagaimana kita modelkan dak ya. Nah, kemudian yang pertama itu, yang kedua tahapannya itu mendefinisikan material. Material seperti biasa kemarin kita biasanya konstruksinya kita kan biasanya strukturnya biasanya baja, kemudian ada beton, kemudian juga ada yang aluminium gitu ya. Kemudian mungkin ada material yang lain, misalkan kayu misalnya gitu ya. Tapi yang biasanya sih aluminium, baja dan beton. Jadi mungkin itu yang biasa, nanti kita modifikasi berapa FC-nya, berapa FY-nya, kemudian apa namanya kita dia misalnya aluminium dia alloy berapa gitu ya, nanti ada. Nah kita harus definisikan berapa modul elastisitasinya, berapa dia punya berat jenis gitu ya, berapa dia punya position, FC aksinya berapa ya, nanti kita banyak bicara tentang itu. Kemudian yang ketiga nanti definisi profil penampangnya,
penampangnya kalau misalnya kita asumsi beton berarti dia bisa yang rektangular atau yang dia persegi atau juga yang bulat biasanya ya. Kalau baja ya banyak IWF misalnya gitu ya. Kemudian IWF, H-beam gitu ya biasanya atau apa nama L angle atau misalnya dia siku bajanya ya nanti banyak. Kemudian kita setelah itu kita bisa definisikan kasus pembebanan. Pembebanan itu maksudnya beban yang bekerja di atasnya nanti beban mati, beban hidup gitu ya. Nanti kita bisa definisikan itu ya. Jadi beban-beban apa sih yang bekerja? Beban gempa, beban angin gitu ya. Beban-beban salju misalnya nantinya ya. Tergantung. Nah, kemudian tahap yang kelima menempatkan beban yang bekerja sesuai dengan penempatan asumsi beban yang akan diberikan ya. Ya, bebannya pasti ada beban merata, beban titik, beban eh, trapesium, beban gravitasi, ya nanti kita banyak. Sebenarnya itu aja sih. Ya. Nah, paling yang penting lagi itu beban yang kita rencanakan, adakah ada safety factor atau enggak gitu ya. Jadi beban kombinasi ini dia kita nanti bisa bebannya kita kombinasikan ya sesuai dengan seri misalnya 1,2 dead load 1,6 live load gitu ya. Misalnya tambahkan mungkin ada beban anginnya 0,5, beban gempa 0,9 plus minus gitu ya. Nanti kita bisa mengacu pada SNI misalnya SNI beton gitu ya. Uh, jadi nanti bisa kita acukan standarnya ya. Nah yang keenam itu tadi, dan yang tujuh kita setelah itu selesai nanti kita analisis struktur. Dan 8 kita desain struktur ya. Desain struktur nanti kita melihat seberapa sih kebutuhan kapasitas luasan tulangan yang dibutuhkan untuk tulangan longitudinal, tulangan gesernya ya nanti kita coba lihat. Nah ini tahapannya teman-teman. Nah, jadi kita mulai start. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Cukup jelas kira-kira? Ya Pak, belum Oke. ada Pak. Ya udah. Jelas, Pak. Oke terus ya. Oke baik kita pertama kita lihat dulu kita mau coba kerjakan untuk contohnya teman-teman di sini ada balok menerus. Balok menerus itu balok yang apa namanya? Yang terdiri dari dua span atau lebih ya. Jadi di sini span itu kalau kita bicara span itu maksudnya gawangan. Ini span 1 B1, span 2 B2 ya. Jadi di sini diketahui di sini beban yang bekerja adalah beban mati dan beban hidup di mana di sini ada di B1 dengan jarak 6 meter itu apa namanya bekerja beban titik sebesar 30 kN dengan jarak 2 meter. Kemudian di B2 itu ada yang 50 kN dengan jarak 1 meter dari titik tempuannya. Nah, kemudian di sini ada bekerja juga beban merata yang bekerja dead load dan live load sebesar 50 Nm dan 10 Nm. Yang perlu kita pahami di awal itu sebenarnya satuan. Ya, jadi sama seperti kita AutoCAD juga sama, kita pahami dulu satuannya. Jadi kalau misalkan kita mau gambarkan geometri gridnya atau ukuran, nah itu pakai meter ya. Tapi kalau ketika kita udah masukin untuk mutu beton, mutu baja, nah kita harus pakai yang Newton millimeter atau MPa. Nah, soalnya seperti ini teman-teman, jarak B1 6 meter, jarak B2 4 meter, FC-nya 27,5 MPa, FV-nya 400 MPa, EC-nya 4.700 akar FC aksen sama dengan 24.647 MPa, tebal selimutnya 40. Nah, kita pakai di sini seragam aja B1 B2-nya 30 45. Jadi lebar 30, tingginya 45. Ya sesuai SNI 2847 ya, 13. Nah, di sini ditanya kebutuhan lentur. Ya, kebutuhan tulangan lentur. Kebutuhan tulangan lentur longitudinal, artinya kebutuhan tulangan memanjang. Ya, jadi seberapa dibutuhkan tulangan yang dapat mengakomodasi beban-beban yang tadi ya. Dan kemudian geser. Kalau geser berarti kita lihat sengkangnya ya, teman-teman ya. Itu ya. Soalnya cukup jelas teman-teman. Soalnya cukup jelas. Cukup ya. Ya cukup Pak. Oke, baik. Oke, kita masuk di pertama, kita langkahnya yang pertama jangan lupa kita
masuk menggambarkan model strukturnya. Nah, tahap pertama ini kita lihat di menu file, teman-teman ya. Itu ada menu file, kemudian new model, terus pastikan untuk satuannya kilonewton meter C ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita buka teman-teman ya di new model ya. Terus kemudian kita pastikan kilonewton apa, teman-teman? Meter C ya, teman-teman ya. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, nah sekarang kita ambil yang beam. Ini tadi saya udah ada yang grid, beam, 2D truss ya, 3D truss, 3D frame, 3D 2D frame dan 3D frame. Nah, kita pilih yang beam, teman-teman. Sudah? Sudah, teman-teman? Nah, di sini ada muncul dia sudah di restrain ya. Kemudian di sini ada numbernya tadi, berarti di sini spannya ada 2. Oke. Ada yang masuk ya? Sebentar ya. Si siapa? Sudah? Ada yang lagi? Gak ada? Oke. Ada yang masuk? Gak ada? Oke. Saya Pak tadi keputus. Oke, Ini siap. ada telepon. Oke. Nah, itu sudah masuk. Ada sama di layar, teman-teman? 2 dan 6, benar? Apakah sama? Sama Pak. Sama ya? Sama ya? Pak. Sama, oke. Nah, karena kita kan di situ baloknya kan B1-nya 6 meter ya, teman-teman ya. Terus B2-nya 4 meter ya, teman-teman ya. Nah, itu kita coba edit langsung aja. Kita klik yang use custom grid spacing ya. Spacing ya, dan located origin ini. Tinggal diklik, teman-teman, kita tinggal edit. Sudah? Sudah masuk? Sudah masuk, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Oke, nanti kalau yang belum bilang aja belum. Sudah masuk? Nah, di sini kan tertera ada minus 606. Nah, sekarang kan tadi jaraknya itu 6 meter, kemudian ada jarak 4 meter ya. 4 meter ya. Nah, itu kita Iya rubah Pak. aja dengan 4 meter ya. Dengan 4 meter ya. Jadi ini 4 meter, kemudian kita tinggal oke. Oke, nanti dia langsung berubah ya. Teman-teman, apakah sudah sama dengan saya? Yes. Sudah Pak. Sudah ya. Sama. Sudah Pak. Nah, kita coba boleh yang ini kita ganti 3D yang sebelah kanannya, diklik aja. Terus yang ininya kita masuk di extrude. Nah, sebelum itu kita coba di save dulu, teman-teman. Di save aja gitu loh. Terserah di modul berapa boleh. Nah, saya di sini udah balok sederhana. Ini saya coba rubah di 3. Sorry. Saya coba lihat 3 Agustus hari ini ya. Nah, coba di save dengan yang sama di modul saya sih buatnya di modul berapa nih? Di modul 2 ya. Sama di save. Oke. Oke, apakah sudah di save semua, teman-teman? Sudah Pak. Sudah ya. Oke ya, baik. Oke, kalau ini sudah, kita coba cross check lagi, boleh klik kanan aja di sini di windownya, klik kanan, edit grid gitu, kita modify. Nah, ini sudah sama semua ya. Oke. Oke, teman-teman. Sudah? Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah menggambarkan gridnya, ya sudah oke. Nah, sekarang kita sebenarnya tidak perlu lagi sebenarnya sih. Kalau misalnya kita menggambarkan lagi, misalkan karena kita misalnya manual gitu ya, tidak diedit tadi, berarti kita harus menggambarkan redrawingnya dulu ya, frame-framenya. Terus kita nanti buat kasih definisi dari tumpuannya ya. Kalau ini kan sudah ada kita jadi ya, jadi tidak kita rubah lagi ya. Paham nggak, teman-teman? Iya Pak. Paham ya? Jadi kalau misalkan maksud saya itu kalau misalkan ini tadi kita editnya dia kita edit secara manual gitu ya. Misalnya dari tadi misalnya dari 6 meter misalkan gitu ya. Nah, ini kan berarti kan saya harus merubah dulu nih, ya kan? Harus mengubah dia jadi 4 meter misalnya, bisa gitu juga sebenarnya. Ini 4 meter berarti kan saya harus menggambarkan dulu tuh ya. Menggambarkan redrawing lagi sembarang aja dulu karena kita belum tahu baloknya di mana gitu ya.
Nah, kita oke, ya. Saya oke, terus saya tinggal kasih tumpuannya, assign, join to strength, masuk di uh, apa namanya, uh, apa namanya sih, sendi, dan ini row. Oke, sama ya teman-teman semua ya? Sama. Sama ya. Oke, nah sekarang setelah itu kita coba masuk di mendefinisikan tahap kedua, mendefinisikan materialnya teman-teman ya. Jadi kita tadi diketahui dari soalnya apa namanya, kita masuk di materialnya, FC-nya 27,5 MPa, kemudian berat betonnya 2000 atau 24 Nm3, kemudian di sini modul elastisitasnya kurang lebih 24.647 kalau nggak salah ya, tadi sudah ditetapkan tadi ya, 2647, oke, 24647. Nah sekarang dengan cara bagaimana, kita coba perintahnya klik define material sama-sama teman-teman. Define, sudah ikutin define material. Kemudian kita mungkin bisa add quick dulu tuh, kalau misalnya kita mau nih add quick materialnya, kita cari yang konkret. Nah ini FC-nya 4000 PSI. Jadi kalau misalnya kurang lebih, kalau misalnya 4000 PSI itu kita bisa aja sih konversi misalnya ya, konversi convert dari PSI ke MPa ya, ya kan, benar ya. Nah tadi kan berapa, 4000 ya teman-teman ya, itu sama dengan 25,57 ya, benar nggak ya kan. Nah jadi PSI kurang lebih tadi kalau apa namanya, ke 1 pound per square inch-nya itu kurang lebih 0,006897 ya. Ya, karena ini 4000, harusnya sih sama udah ya teman-teman ya, 57,9. Nah kita coba lagi tadi lihat. Nah ini yang kita tadi udah semuanya sama di sini teman-teman, 4000 PSI min 1 gitu, sama 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 Belum, Pak. coba. Pak. Nah, jadi tadi caranya saya delete dulu mungkin ya, saya delete dulu materialnya. Nah tadi awalnya di sini posisinya teman-teman ya. Nah saya di add new material quick aja, tinggal diganti material type-nya dengan konkret. Specification-nya tetap aja FC 4000 PSI sama dengan 27,5 MPa. Kemudian kita oke aja. Setelah kita oke, ini yang kedua dia ya, udah muncul, kita modify aja. Sudah teman-teman? Sudah? Iya Pak, sudah Pak. Sudah? Mbak Mega gimana? Maaf, boleh diulang lagi nggak? Oke, baik. Saya ulang lagi ya. Maaf ya, Pak. Ini tadi saya delete dulu materialnya, posisinya tadi di 4000 PSI. Kita add new material. Ini sudah bisa Mbak Mega? Add new material, terus kita masuk di konkret. Ini specification-nya sama, FC Accent 4000 PSI. Ini boleh di oke aja. Ya. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Kalau nggak salah, kalau misalnya versinya 22, ada yang pakai 22 nggak di sini? Alpreza atau siapa namanya? Mas Erwin? Versinya sama Saya ya? pakai 14 Pak. Oh sama. Oke, nggak apa-apa. Saya juga 14 Pak. Ya udah, sip. Berarti ini kita yang 3 tadi ya. Nah kita coba ini yang baru, kita add new material quick-nya kita modify dulu. Nah ini kita bisa rubah. Jadi kita rubah bisa FC 27,5 MPa ya. Ini warnanya juga boleh, mau dikasih kuning, mau dikasih apa, terserah. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih keseragaman dari tadi ya. Jadi ini kan dia bilang weight-nya kilonewton per meter kubik. Berarti kita coba aja kilonewton per meter kubik, berarti 24 ya teman-teman ya. Ini kita bisa rubah jadi 24. Ya. Sudah dirubah 24 kilonewton. Nah, sekarang perbedaannya kalau misalnya dia modus elastisitasnya kan dia Newton milimeter tuh ya, sama dengan 24647. Jadi kita bisa rubah nih. Kita rubah dulu unitnya jadi Newton milimeter.
kemudian ini jadi 24647 ya, 24647 ya. Ini kita oke. Ininya sama ya. Ini boleh juga kalau mau dirubah 27,5. Ini biarkan aja seperti ini. Oke, apakah semua sama teman-teman? Sama, Pak. Sama Sama Pak. ya? Sama, Pak. Oke, saya kirim ke grup aja biar teman-teman oke. Oke, ini saya jawab aja oke. 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 Oke, teman-teman, sudah? Kalau gitu, kalau udah sesuai semuanya kita oke. Ini sudah ada terinput seperti ini, teman-teman, tinggal di oke. Oke, kemudian yang untuk definisi materialnya sudah ya, teman-teman ya. Berarti ini sudah kita kerjakan, kemudian kita coba definisikan profil penampangnya. Nah, dengan cara apa? Ya, di sini perintahnya kita klik menu define, kemudian selanjutnya section properties dan kemudian frame section. Kemudian di situ nanti ada pilihan add new property, pilih concrete dan kemudian rectangular. Ya. Oke, kita coba dulu teman-teman, tapi jangan lupa satuannya teman-teman. Biar gampang karena itu dia pakai yang 20 kilonewton milimeter misalnya boleh teman-teman biar gampang. Jadi kita masuk define, kemudian section properties, frame section. Sudah teman-teman? Define, section properties, frame section. Kemudian kita masuk di add property. Setelah itu baru kita masuk di concrete. Setelah concrete kita masuk di persegi rectangular dan akan keluar seperti ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada kesulitan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Pak. Mbak Mega gimana? Erwin? Belum Ya, ada Pak. Oke, Mami. baik. Setelah itu baru kita buat section name-nya kita bisa rename dengan bisa aja dengan balok misalnya balok tadi berapa? 30 kali 45 ya. Benar nggak? Atau bisa juga dengan biar lebih singkat B3045. Sudah, kemudian kita cek apa? Ini section properties biarkan aja seperti ini, modifiernya juga sama. Nah, kita masuk di materialnya. Tadi kita udah pilih berapa mutunya. Mutunya itu dia FC 27,5 MPa. Nah, itu kita ubah, kemudian karena dia 45, berarti ini paras 50 ya teman-teman ya, 450. Kemudian yang ininya 300. Nah, setelah itu kita lihat sebelah kiri bawah itu ada concrete reinforcement. Concrete reinforcementnya kita coba rubah. Nah, di sini ada rebar material, ini kita biarkan aja seperti ini. Nah, tapi di sini ada design type-nya. Di sini design type itu ada kolom, ya, PM2, M3 design, dan di sini ada beam, M3 design only. Jadi kita pilih di sini yang beam, ya teman-teman ya. Nah, tadi di soalnya kan kita bilang di situ soalnya 4 ya, 40 mili ya atau 4 cm. Nah, itu kita rubah ya, teman-teman ya. Jadi 40 jadi 4 cm ya. 40 ya. Ya. Ya, jadi kita rubah untuk ininya ya, 40. Nah, ini 40 ya, teman-teman ya. Ini 40 dia. 40 baru saya oke. Ya, ini baru di oke teman-teman. Nah, sudah ini tinggal oke aja, ya, tinggal oke aja. Pak, maaf tadi ketinggalan. Ketinggal di mana? Yang reinforcement data Ya, itu reinforcement data ya. 40-40 apa gimana, Pak? Iya, 40-30 Mas. Jadi 40-30 ya. Ya, 40-30. 45. Ya, 45
30 ya. 45 30. Ya, jadi 45 itu yang tinggi H-nya, 30 itu yang lebarnya. Oke, sudah teman-teman? Ini Pak yang concrete reinforcement itu. Ya. Oh iya, oh 40 dan 40. 40 40. Ya, baik, Nah, Pak. ini maksudnya itu concrete covernya. Jadi cover atas sama cover bawah ya. Selimut atas, selimut bawah. Baik, baik. Oke. Oke, apakah ada kesulitan teman-teman sampai di tahap yang ketiga nih? Ya, itu langkahnya juga cukup jelas. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kita coba menginputkan atau mendefinisikan balok-balok tadi sehingga dia mendapatkan apa namanya? Mendapatkan definisi daripada balok B45 30-nya tadi. Dengan cara di sini cara select dulu all frame-nya, kemudian masuk di assign, kemudian dipilih frame-nya, frame section, pilih balok. Atau kita di sini B45. Nah, kita bisa caranya di all aja boleh teman-teman, atau misalnya boleh diklik satu-satu, ini ada sebelah kiri bawah all, tinggal di all aja, atau misalnya bisa diklik satu-satu gini ya. Nah, kemudian kita bisa masuk assign, kemudian frame section, kemudian masuk di B ini ya, tinggal di OK. Nah, nanti dia muncul 3045-nya. Apakah sama teman-teman semua? Apakah sama? Udah? Sama? Maaf Pak, tadi kayak gimana Pak? Ketinggalan. Caranya di all atau di klik satu-satu, atau di all aja boleh, atau diklik satu-satu baloknya, balok pertama, balok kedua, terus masuk di assign, nah, samping select assign, masuk frame section, terus kita tinggal pilih 3045-nya. Oke. Nah, kalau kita mau lihat ini sudah berdampak atau belum, kita klik kanan dulu, window sebelahnya boleh teman-teman. Terus di sini ada set display option yang ada warna hijau nih. Tinggal diklik, kemudian di extrude nih, pilih yang general, extrude, baru kita oke. Nah, ini sudah ada terdefinisi di sini ya 3045-nya. Oke, apakah sama semuanya begini di dalam? Nah, saya coba kasih di grup supaya teman-teman bisa informasinya. Oke. Oke, apakah sama teman-teman? Sama? Maaf Pak, kalau yang di 3D view saya nggak ini ya. Yang mana? Coba bisa dikasih lihat mungkin. Saya coba stop sharingnya. Ya, stop sharing. Kira-kira bagaimana bentuknya? Silahkan. Ya, Mas Erwin gimana? Iya Pak, sebentar Pak. Ya. Nah, ini dia dua dimensi aja nih. Baik, itu sudah begitu, Mas klik yang 3D. Klik windownya yang kanan, yang Ya. nomor 2, yang kanan, klik windownya kanan. Oh ini Pak. Nah, terus masuk di itu ada yang di atas itu, tengah, ya 3D. Nah, Oh, oke. oke. Oke, oke. Berarti tapi yang 2D-nya nggak ada lagi nih Pak? Iya, Oh, tinggal klik sebelah kirinya. Nah, oke. oke, oke. Ini yang dua. Oke, siap. Oke. Oke, terima Ini kasih Pak. mungkin Mas Erwin seneng banget itu dengan yang setengah-setengah aja. Kelihatannya. Ya, biar bisa di kiri kananin Pak. Oke, siap. Nggak apa-apa. Santai aja. Oke, sudah semua udah sama ya? Oke, Ya ini Pak. kita ini kemudian kita mungkin boleh dimatikan lagi, boleh. Balikin lagi jadi seperti ini, boleh. Sementara biar kita gampang lihat gaya yang bekerja. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk di mendefinisikan kasus pembebanannya. Ya, nanti kita di sini ada dua beban yang bekerja, ada beban mati sama beban hidup, ya teman-teman ya.
Nah, caranya gimana? Nanti kita masuk di perintahnya define load pattern, kemudian ada dead load dan live load yang kita definisikan nanti di sini. Nah, kemudian di sini jangan lupa karena di sini ada subway multiplier. Ya, jadi di sini ada yang apa namanya, di mana di sini balok berat sendiri dari baloknya nanti akan diakumulasi dengan berat beban mati yang akan dimasukkan di dalamnya. Nah, ini kita coba aja teman-teman ya. Jadi caranya di sini kita masuk di mana, define load pattern. Jadi kita masuk define, masuk di load pattern ya teman-teman ya. Define, masuk di load pattern yang ini. Kemudian kita di sini sudah ada dead load ya teman-teman ya. Nah, ini sudah oke. Sekarang kita tambahkan lagi dengan live load. Nah, ini live load. Kemudian di sini yang untuk load patternnya kita rubah nih namanya dengan live. Terus kita di add load gitu ya. Add new load pattern. Oke, apakah semua sama? Atau misalnya teman-teman mau tambahkan lagi yang wine juga bisa. Misalnya wine gitu ya. Itu bisa. Atau ditambahkan lagi beban gempa, nggak apa-apa, dicoba-coba aja. Masukin dengan quick misalnya di beban gempa. Quick. Baru kita add new lagi. Oke, apakah sama teman-teman? Bisa gitu? Ya, sama Pak. Sama, oke. Nah, So, kita seperti ini. Nah, karena kita bebannya kita hanya 2, nah kita hanya pakai dead load, live load. Yang win-nya kita bisa delete nih. Nah, tinggal delete gini. Delete, yang quick-nya juga delete. Ya, udah di delete lagi semua, teman-teman? Sudah? ya sudah Pak. Sudah? Mbak Mega Pak. udah? Sudah, Pak. Oke. Mas Erwin, udah? Sudah Pak. Alfreja udah? Sudah. Oke, baru di-share. Ya, setelah itu kita coba cek berikutnya load case-nya. Jadi di sini dikasih tahu nggak? Di sini kita langsung bebannya. Tapi kita coba langsung definisi aja semuanya. Nah, kita masuk di find load case nih, load pattern, masuk di let cost, let apa namanya, load case ya. Nah, di sini kan harusnya ada 2 aja. Nah, ini kita hapus aja yang ini. Ini delete aja boleh. Ini juga delete aja. Nah, kita lihat di sini yang deadload dulu teman-teman. Deadload kita klik deadload gini. Kemudian ada modify yang nomor 3. Kita klik. Nah di sini ada informasi teman-teman. Di sini ada load case static. Nah, kalau misalnya nanti dia tambah history atau apa. Kemudian di sini ada deadload. Nah, di sini udah diindikasi di load patternnya 1 nih teman-teman. Jadi ini satu satuan. Ya, jadi artinya atau bisa kita tambahkan safety factornya di sini bisa 1,2 gitu ya. 1,2-nya di sini bisa. Artinya beban yang bekerja itu kita kalikan faktor pengali 1,2 gitu ya. Atau 2 kalinya atau 1,5 biasanya ya. Kita modify gitu ya, kita rubah. Nah, ini bisa. Tapi karena kita memang nanti ada combo, ya kita buat satu satuan aja. Artinya dia ada satu satuan beban mati di sini. Nah, tinggal oke aja. Yang ini juga sama ya. Tinggal dimodify. Ini juga sama satu satuan. Ya. Bisa ditambahkan dengan berapa ya. Jadi, tapi kita di sini di soalnya satu satuan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas? Cukup Pak. Oke, nah setelah itu kita langsung aja berenteng ini, langsung kita masuk di load combination. Kita masuk di load combination, di bawahnya teman-teman define load combination. Kemudian kita masuk di add new combo. Nah, add new combo ada combo 1, combo 2. Nah, combo satunya kita di situ 1,4. 1,4 isikan aja. 1,4 di add. Ya, combo 1. Kemudian berikutnya kita add lagi. Combo 2-nya 1,4 itu di add. Ini jangan lupa ini di deadload teman-teman. Deadload yang sebelah kirinya. Kemudian ditambahkan lagi yang live load-nya 1,7 misalnya. Ya, diaddkan lagi. Ini biar sama aja dengan nanti hasilnya biar nggak berbeda kita ya.
Berarti kita ada dua ya teman-teman ya. Pertama combo satunya itu kita modify, yang ketiga ini di sini. Kalau mau lihat kita modify ya. Itu dia 1,4 ya, ini oke. Kemudian yang combo 2-nya kita modify lagi itu ada 1,4, 1,7. Ini kita oke. Apakah sama teman-teman? Sama? Sama, Pak. Oke, Sama. baik. Setelah itu selesai, kita sudah definisikan semua pembebanannya. Nah, sekarang kita menggambarkan atau menempatkan beban-beban yang bekerja. Nah, sebelum kita menempatkan beban-beban, menginputkan beban yang bekerja, kita jangan lupa tuh. Yang pertama apa, teman-teman? Yang perlu diperhatikan? Apanya? Apanya, teman-teman? Yang perlu diperhatikan? Ada yang mungkin merasa apa gitu? Nggak ada? Yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan satuannya, ya. Satuannya apa tadi? Kilonewton MJ. meter, kilonewton meter. Yang ini tadi, ya soalnya kan kilonewton meter, kilonewton, kilonewton nanti di beban matinya kan di beban mati meratanya itu kilonewton meter, ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, tadi ada dua beban yang bekerja di balok B1 itu 30 kilonewton dengan jarak 2 meter, ya kan? Benar nggak? Dengan jarak 2 meter di sini ya. Dengan jarak 2 meter dan ada beban di B2 itu 1 meter dengan berat apa namanya bebannya 50. Nah, kita caranya di sini masuk di input di B1 kita masuk di point load ya. Jadi di sini ada B1 assign, kemudian frame load ya, kemudian point ya, kemudian kita nanti pilih absolute. Nah, caranya teman-teman kita masuk di kita klik dulu frame-nya atau baloknya misalkan seperti ini, kita klik saja begini ya. Terus kita masuk di assign, kemudian frame load, kemudian di sini point. Saya ulang, kita klik beban apa frame-nya, kemudian assign, frame load, masuk point, kemudian kita pilih di sini dead load tadi ya, live load ya, teman-teman live load ya, tadi kan live load ya, ini live load loh, ya. Kemudian setelah itu kita masukkan masuk di point, kita klik absolutnya, ya. Nah kita masukin angka 2, kita masukin angka 30, baru kita oke. Oke, apakah sama teman-teman? Bapak maaf saya ketinggalan. Oke, baik. Kita klik baloknya. Kemudian kita masuk assign frame load, masuk di point. Terus kita pilih di sini live load, ininya load patternnya live. Kemudian di sini kita masuk di absolute nih, klik. Terus kita masukkan distance-nya 2, jaraknya 2, bebannya 30, baru kita oke. Mas Erwin gimana? Sama. Sama. Mas Alfreza? Sama, Pak. Oke. Oke. Mbak Mega gimana? Mbak Mega? Saya ketinggalan di load combination, Pak. Nah, load combination-nya gimana? Coba. Load combination-nya. Coba. Sebentar saya stop sharing dulu. Load combination-nya sudah sampai mana tadi? Yang di sini. Bisa di stop. Terus? Bisa di sharing aja. Kelihatan saya. Gak bisa. Saya dari HP ininya. Oh, dari HP itunya ya? Iya. Sebentar saya coba ini ya. Tadi udah nyampe di sini bukan? Sebentar. Tadi define load combination sudah masuk di kombinasi 1 udah? Sudah dipilih?
Kombinasi Tadi 1. kombinasi 1 Ya. atau saya delete lagi deh. Saya delete lagi. Nah, tadi kan masih kosong ya. Iya. Iya, Nah, Pak. di add new, klik add new Ya. combo. Terus Ya. di sini load combination-nya kita rename jadi load combination 1. Terus di sini deadload. Nah, kita pilih di sini 1,4. Nih, ini Oke. 1,4 kita add. Nah, combo 1 kita 1,4 deadload gitu ya. Ini Ya. sudah. Sudah, Pak. Nah, baru kemudian kita add new lagi. Combo 2 namanya. Nah, kita buat combo 2, kemudian di sini kita jangan lupa load cache name-nya kita ubah jadi deadload, ini jadi 1,4. Kita add, kemudian kita masukin lagi live load-nya. Terus kita ganti ini 1,7. Kita add lagi. Nah, baru kita oke. Ya, jadi kita ada 2 udah ya. Ini ada 2 ini dan ya kombinasi satunya seperti Ya. ini. Sudah sama? Mbak Mega udah sama? Sama, Pak. Siap. Jangan sampai lupa koma sama titik beda. Oke, kemudian yang untuk bebannya sudah? Apakah sama bebannya? Bebannya? Yang mana tuh? Ini bebannya udah muncul? Belum. Nah, klik apa namanya? Baloknya. Ya. Kemudian assign, pilih assign frame load, masuk di point. Ya. Terus pilih di sini awalnya kan deadload dia kan, sekarang jadi live load nih kan. Ganti Ya. beban titik. Nah, kita pilih yang absolut nih. Absolut di bawah kanan bawah. Terus baru di sini kita di stand-nya kan 2 nih. Jaraknya 2, terus bebannya 30 kilonewton ya. Baru kita oke. Sama? Sama, Pak. Nah, dengan cara yang sama kita klik balok sebelahnya. Kemudian kita masuk di assign, sama frame load juga, point. Nah, cuma kan jaraknya 1 meter tadi ya. Nah, Ya. kemudian dia bebannya 50. Nah, baru kita oke. Nah, apakah sama teman-teman? Ya, Pak, sama. Oke. Yang lain, Mas Erwin? Sebentar Pak, ketinggalan. Ini di frame 2 ya Pak ya? Betul. Frame 2 kita klik. Kemudian kita assign frame load point sama. Ini live juga. Nah, bedanya cuma di sini kita isi jaraknya 1 sama loadnya 50. Sudah? Sudah? Nah, baru kita Yes. oke.
Oke, teman-teman, cukup ya. Nah, setelah itu, apakah sudah semua tadi, teman-teman? Sudah? Ya, sudah Pak. Oke. Nah, kemudian kita masukkan untuk yang apa namanya? Beban meratanya. Beban meratanya. Jadi dengan cara sama kita pilih semuanya B1 dan B2. Terus perintahnya kita masuk di assign, preload, distribute, uniform load. Ya, karena kan dia beban merata sebesar 5 kN dan sebesar 10 untuk yang dead load-nya 5 kN dan live load-nya 10 kN. Caranya teman-teman tadi kita pilih semua atau di all boleh teman-teman. Di sebelah kiri ini. Kalau misalnya teman-teman ini bisa di all misalnya. Sebentar dulu ya. Nah, bisa di all. Ya, langsung di all aja sebelah kiri ini. Kemudian kita masuk assign, kemudian frame, ya, frame load, distribute. Ya. Sudah, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Kemudian kita masuk di langsung di uniform load. Nah, kita masuk di sini 5. 5 untuk yang dead load-nya ya. Nah, kita oke. Apakah sama? Sama Pak. Sama Pak. Nah, dengan cara yang sama kita masukkan untuk yang live load-nya. Kita all lagi. Baru kita assign frame load, kita masuk distribute. Kita rubah load pattern-nya jadi live. Terus kita jadikan di sini yang 10-nya ya, teman-teman, 10 ya. Baru kita oke. Apakah sama? Sama Pak. Baik. Sudah? Oke. Kemudian apa namanya? Ini oke. Nah, ini tadi kita sudah masukkan di kombinasi. Biasanya sih kalau kombinasi SNI kita kan 1,2 dead load dan 1,6. Nah, cuma kita mau dekatkan dengan hasil yang sudah ada di bukunya. Ya. Jadi kita ngikutin ini aja. Ya, 1,4 dead load, 1,4 tambah 1,7. Ya, jadi ini kita sudah kerjakan tadi teman-teman ya. Jadi ini cuma hanya permisalan untuk kombonya nih ya. Kombonya yang ini ya. Nah, setelah itu teman-teman kita masuk di analisa struktur. Nah, strukturnya kita tinggal klik analyze ya. Terus kemudian set analyze option, kita pilih yang 3D aja, yang 2D, sorry. 2D ini boleh, tinggal di OK. Nah, setelah itu kita analyze lagi, kita masuk di set load case to run ya, tinggal. Nah, di sini kita modalnya kita di nonaktifkan aja. Ya, jadi kita klik modalnya, terus masuk di klik yang atas ini do not run. Karena dia sebenarnya cuma statik. Jadi kita modalnya nggak usah di run. Nah, setelah itu kita run, teman-teman. Oke. Apakah sama, teman-teman? Saya juga rubah misalkan ini buat animasinya. Nah, mungkin boleh disamakan posisinya dengan seperti ini. Di sebelah kanan kita lihat. Klik kanan aja, teman-teman. Sudah, teman-teman? Nah, kita mau lihat dulu apakah sama dengan ini. Ya, sebelumnya kita coba ini kita coba masukkan dulu untuk apa namanya preference-nya. Ya, boleh kita matikan lagi, teman-teman. Kita buka lagi ini. Sebentar. Udah, teman-teman?
Sudah teman-teman? Iya, Pak. Nah, kita Iya, Pak. coba apa namanya? Coba kita masuk di desain, desain konkret ya. Masuk desain. Nah, kita mau coba desain ubah preferensinya ini ya. Desain preference konkret desain. Oke. Kita masuk di ICI ya, ini ya, yang ini dekat ICI 3189 ini dekat dengan SN kita yang 2487 tadi ya. Nanti dengan di sini kita merubah faktor reduksi kekuatannya di sini ya. Di sini ada V tensionnya 0,8, 0,65, 0,7 dan 0,6. Nah, caranya teman-teman kita masuk di desain konkret revise preference. Nah, kita coba klik yang desain code-nya, kita rubah di 31899 ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini V-nya itu dia kita rubah jadi 0,8 tadi ya. 0,8, kemudian di sini tadi berapa tadi? 0,65 ya. 0,65 kemudian 0,7 ya. 0,7 kemudian di sini 0,6 biasanya kalau untuk share-nya untuk sengkang. Oke, apakah sama teman-teman? Apakah sama? Sama, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya. Oke, kita sudah masuk di situ. Oke, apakah sama semua teman-teman? Tadi sama ya? Mbak Mega gimana Mbak Mega? Laptop saya nggak bisa Pak Kenapa? ngehang. Dibuka dulu tapi Hah? Yang lock modelnya. Tadi saya baru sampai analyze Pak, tapi nggak bisa di ini sih. Nggak bisa di apa? Coba bisa di Nggak bisa diklik. Oh, berarti nggak nggak? Iya, Berarti keberatan. ngehang. Laptopnya nggak support nih kayaknya nih klik saya. Laptopnya ya si Novi ya sebenarnya ya juga ya. Iya, Jadi nggak support itunya ada apa namanya laptopnya kurang support jadi sehingga apa namanya jadi nge-lag ya. ngehang. Ya Ngehang seperti Pak. itu ya benar betul betul oke. Jadi betul ya gitu ya. Siap. Oke nggak apa-apa ya. Coba di apa matikan dulu restart lagi ya. Oke. Coba cek dulu. Ya, Baik Pak. siap siap. Ya udah. Oke, yang lain gimana? Mas Erwin dan Mas Alfreza Dewangga, apakah Sama, Pak. preferensinya? Sama, Pak. Oke, baik. Tinggal dulu. Oke, oke. Setelah itu teman-teman apa? Selanjutnya baru kita apa namanya? Kita run, kita analyze lagi, kita set an option lagi sama kayak tadi, terus kita analyze static cost-nya kita pastikan ini di not run, terus kita run now. Oke, kita run. Kemudian kita akan lihat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba cek apa pesan tampilan yang di analyze-nya. Jadi ini kita cek di sini teman-teman. Analyze kita cek yang show last run detail. Nah, coba kita lihat apakah ada masalah. Nah, kalau ini biasanya kalau ada error dia akan muncul error nih. Nanti dia ngasih tahu errornya apa. Ada yang belum lengkap, ada yang belum dikasih tumpuan misalnya. Ya, itu biasanya muncul tuh. Dia akan error di sini. Ya. Apakah sama semua teman-teman? Kalau udah benar dia berarti dia komplit biasanya. Sama, Pak. Sama. Sama ya. Jadi kita apa namanya? Kita gitu. Ya. Oke. Tadi
Kita sudah di run. Oke. Nah, jika sudah oke, coba kita lihat dulu masing-masing gaya yang bekerjanya, teman-teman ya. Gaya dalamnya. Nah, kita lihat dulu. Klik tombol masing-masing ini karena ini memang kan yang kita lihat kan sebenarnya di share 22 sama momen 33 ya. Tapi kita boleh lihat bidang momen bidang momen lintang sama bidang momen diagram momennya ya. Lintang sama M atau biasanya D dan atau M ya. Jadi kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini nilainya apakah sama dengan yang ada tertera. Misalkan dia di lintangnya, tapi sebelum kita lihat dulu yang reaksi tumpuannya dulu teman-teman ya. Yang untuk dead load-nya sama nggak kira-kira? 19 kan ini kilonewton meter, ini 19 sebelah kiri, 53 sebelah kanan, tengah, 9,31 pinggir. Sama nggak? Mas Erwin, sama? Bentar Pak, tadi yang mana ya Pak yang klik Pak? Yang show force. Show force, oke. Show force, join, terus masuk di dead. Oh, dead aja ya Pak? Ya, dead aja. Oke? Nah, Apakah sama? saya 32 Pak, kirinya. Kirinya 32. Tengahnya 85, kanannya 14. Jauh ya? Jauh. Coba itu apanya itu berarti beda. Yang lain gimana? Sama Pak, sama. Sama ya? Nah, ini kemana ya? Coba dicek kenapa tuh. Siapa? Nah, coba lihat. Mas siapa namanya? Erwin Pak. Mas Erwin gimana? Bedanya? Ntar ngecek bedanya tuh dari Siap. ngeceknya dari mana ya Pak? Dari beban yang bekerjanya biasanya. Kalau dia reaksi tumpuan kan dari bebannya sebenarnya. Berarti saya klik apa nih? Klik yang ini nih. Klik yang Saya share screen Pak. ya boleh silakan. Coba. Siap, mantap. Klik itu yang apa namanya display aja. Kliknya display. Oh maaf Pak, ada error dikit. Kliknya display. Display kemudian displaynya keluar gak udah? Display masuk di show load assign, masuk di frame cable tendon. Nah cek itu kan ada nanti load patternnya, ada keluar dead load sama live load, nanti klik salah satu aja. Ini dead Pak. Deadnya mana coba? Ya deadnya berapa? Balik berarti. Oh. Deadnya 5 ya kan? Iya. Deadnya 5, live loadnya 10. Balik mas. Saya assign ulang ya Pak? Ya boleh assign ulang. Butit. Berarti assign. Replace tadi berarti nanti kan jatuhnya. Assign kemudian masuk di frame loadnya tadi ya, masuk di uniform, masuk di 5, baru replace aja. Sudah belum? Uniform load 5. Ya. Replace existing load. Ya. Okay. Nah itu udah 5 kan? Iya Pak. Sekarang yang live loadnya 10. Coba dilihat dulu, jangan udah 10 lagi coba. Lihat show-nya, display. Oh, show. Display show. Ya. Oh belum saya masukin Pak. Ntar coba. Oh yang tadi kayaknya saya nggak. Oh iya saya paham Pak. Bentar.
Jadi di live load ini saya nggak add to existing, saya replace. Oh, coba. Jadi di sini 10, saya tambah add gini ya Pak. Ya, Oke. nah, sebentar. Oh ya benar live. Kan itu ada tulisannya live tuh, benar nggak? Coba di Iya. display lagi, display panggil beban matinya sama nggak? Coba display, show loadnya, display, Ini show beban. load sign, frame cable tendon, pilih yang dead loadnya sama nggak? Oh iya, keluarkan ya. Siap. Iya. Nah sekarang di run dulu. Coba di run. Udah di run nih. Tapi kamu belum run loh itu. Coba di run lagi. Benar ya Pak. Harusnya di pas lagi mau rubah, kamu buka itunya. Udah ya, coba di run lagi. Ini lagi ngeran Pak. Oke, siap. Apa nih? 19,93, Hmm. 3,14 sama 9,31. Iya, betul. Sama ya. Sama kan? Saya ya Pak, saya stop share berarti ya Pak. Ya, betul. Berarti Pak. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Sudah tadi ya, berarti kita sudah lihat ininya. Coba kita buka lagi, kita sharing lagi. Apa namanya? Nah, kita lihat tadi joinnya tadi udah benar ya teman-teman ya. Joinnya segini. Terus yang untuk yang live loadnya sama nggak kira-kira? 124, 16, 39. Ya. Apakah sama yang live-nya? Apa sama? Yang live-nya sama teman-teman? Sama? Sama Pak. Sama, oke. Nah, ini kita nanti menentukan reaksi tumpuan RAV, RBP ya. Kalau kayak gini kan lebih dari 3 reaksi yang belum tidak diketahui, berarti dia nanti eh, dengan cross gitu ya, dengan klaperon, dengan conjugate ya. Nah setelah itu kita lihat dulu yang frame teman-teman sama, kita masuk di klik yang di show force-nya, masuk di frame, kita coba lihat deadload-nya dulu, kita lihat share-nya teman-teman. Nah di sini ada option nih ya, optionnya kita pilih yang show value on diagram, baru kita oke. Nah pastikan satuannya kilonewton meter teman-teman. Nah lihat di sini apa namanya kita punya share 29 untuk yang positifnya, ini negatifnya 23 ya. Ya 23. Nah, kemudian 9,31. Nah, ini yang dead load-nya, kemudian kita bisa lihat yang live load-nya juga sama ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian ada yang apa namanya untuk yang momen dead load-nya itu akan seperti ini. Apakah sama, teman-teman? 24,11. Sama Pak. Oke. Nah, kemudian kita mau lihat detailnya, teman-teman. Kita klik kiri sekali yang batangnya, misalnya. Kita lihat B1 dulu karena yang riskan 6 meter. Kita klik kiri dulu, baru kita klik kanan. Nah, kita akan lihat di sini diagram objeknya. Ya, seperti ini ya. Di sini ada apa namanya beban, sorry, apa namanya ada free body diagramnya. Di sini ada share-nya tadi, gaya lintang, gaya momen. Ya, nah kita coba lihat di show marks-nya. Nah, di sini ada display option, kita pilih
ada 2 nih kan, scroll for value, ada di bawahnya itu ada show marks. Nah, ini kita bisa klik. Ya, apakah semua bisa, teman-teman? Sudah? Sudah bisa? Iya, Pak. Sudah ya. Nah, kita lihat di sini, kita rubah dulu satuannya karena kita mau defleksinya, kita mungkin lihat yang apa? Kilonewton milimeter ya. Kilonewton milimeter. Pilih sini. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat yang apa? Absolute, relative beam. Tapi ini relative beam to N aja. Nah, di sini dia dengan beban dead load 5 kilonewton tadi, dia dapat defleksinya kurang lebih 1,3 something lah. Nah, kalau biasanya sih syarat lendutan misalnya L per 360 mungkin 6.000 per 360 mungkin sekitar berapa tuh Mas kira-kira syarat lendutannya. Jadi kurang lebih 360 dibagi 6.000 dibagi dengan 360 mungkin sekitar 16 mili ya. Nah, di sini 13 mili ya. Untuk dead load sendiri ya. Nah, kita bisa lihat lagi untuk yang lap load-nya. Tinggal kita pilih case-nya ini teman-teman di atas sebelah kiri atas. Kita bisa rubah yang lap load-nya kan. Lap load-nya sebenarnya yang paling berat tadi. Karena dia ada beban apa? Beban titik sama beban meratanya ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia 2,5 mm. Masih oke ya, teman-teman ya. Sama nggak kira-kira teman-teman? Sama ya? Sama? Apakah sama teman-teman? Sama, Pak. Sama ya. Jadi itu yang apa namanya? Ininya. Nilainya ya. Ya, oke teman-teman. Ya. Oke, kemudian setelah itu teman-teman 2,5. Nah, kita juga bisa ngecek kombinasinya teman-teman. Misalnya kombinasi yang paling tinggi kombinasi 2. Ya, tadi yang 1,4 dead load sama 1,7 dead load itu tadi ya, teman-teman ya. Nah, itu kurang lebih 6,25. Sama nggak kira-kira teman-teman? Itu yang kalau yang itu terus kemudian kombinasi satu yang hanya 1,4 dead load itu 1,8. Ya, oke. Sama, Pak. Sama ya teman-teman ya. Jadi ini sama. Oke. Ya, oke. Nah, setelah itu dan oke, teman-teman ada pertanyaan? Ya. Nah, itu sudah dapat kita bisa menentukan berapa defleksi yang maksimum. Nah, kemudian kita coba lihat desain struktur. Tadi kan kita analisa strukturnya ya. Jadi analisa strukturnya tadi itu isinya tentang berapa value gaya lintang, momennya, defleksinya. Ya. Nah, sekarang kita coba cek untuk desain structure-nya. Nah, untuk mencari tulangannya. Nah, itu caranya teman-teman desain, klik desain di sini teman-teman. Kemudian kita masuk di konkret, ya, kita select kombonya dulu nih ya. Select kombonya kita di sebelah kiri combo ini kita pindahkan ke sebelah kanan ya, dengan cara klik satu-satu ya, di add gitu ya. Nah, satu lagi di add gitu. Oke? Cukup? Oke, Paham? Pak. Udah? Apakah sudah, teman-teman? Sudah. Udah ya. Ini tinggal selesai baru kita ininya ya. Oke. Oke, kemudian setelah itu kita masuk di design concrete start design check structure. Nah, kita lihat di sini nih. Ya, jadi di sini hijau dan ini aman ya. Jadi nah untuk kita melihat ulangan longitudinal ini kan longitudinal reinforcement kita rubah dulu apa namanya ininya apa kilogram jadi kilogram milimeter. Nah, ini jadi seperti ini.